Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa agar pelajaran kita berjalan lancar dan diberikan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan atas segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul kembali, sehingga kita masih bisa kembali pada kelas ini untuk melanjutkan materi kita mengenai sejarah kebudayaan Islam. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui ekonomi. Nah, anak-anak bisa lihat materinya ya. Di sini ada mengenai kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Jadi, masyarakat Mekah sebelum Islam itu mereka memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda, di mana ada perdagangan, terus pertanian, dan juga peternakan. Nah, karena masyarakat Mekah ini, khususnya pada Arab Badui, mereka berpindah-pindah tempat, mereka menggiring ternaknya ke daerah yang musim hujan dan juga padang rumput untuk uh, untuk menghidupi ternak-ternak yang mereka punya. Karena dengan mata pencaharian peternakan tersebut, masyarakat Mekah, Arab Baduy ini, dari situlah ia bisa bertahan hidup, di mana mereka mengkonsumsi dagingnya, mengkonsumsi susunya, dan juga domba-domba yang mereka punya, domba-domba yang mereka ternak itu, dia mengambil bulunya untuk dijadikan pakaian. Kemudian mengenai uh, di sini ada lagi memahami perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Jadi, dalam perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah, ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, gambaran masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Jadi, masyarakat Mekah sebelum kedatangan Islam, mereka ini tidak memiliki tiang, tidak memiliki agama, sehingga apa? Moral yang mereka miliki ini mundur. Mereka menjadi penyembah berhala, merampok, membunuh, mabuk, berzina, dan akhlak tercela lainnya. Karena mereka tidak memiliki tiang, dia tidak memiliki agama yang dipegangnya, sehingga dia tidak memiliki keyakinan kepada siapapun selain kepada berhala tadi. Kemudian berbuat akhlak tercela, merampok, membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Kemudian gambaran akhlak dan pribadi Rasulullah SAW di sini ialah Nabi SAW memiliki sosok pribadi yang mulia dan agung, di mana memiliki sifat-sifat akhlak yang baik, akhlakul karimah, jujur, amanah, pemberani, santun, pemaaf, rendah hati, dan akhlak yang baik lainnya. Anak sampai di sini dulu. Apakah bisa dipahami atau ada yang kurang dimengerti? Ibu berikan waktu, memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya apa yang tidak dimengerti dari dua sub materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Jadi, karena anak-anak tidak ada yang bertanya, Ibu anggap semua sudah paham ya mengenai sub materi yang sebelumnya yang Ibu sampaikan. Kemudian kita masuk pada sejarah Nabi dalam membangun masyarakat Madinah. Nah, di sini kita tahu nih, kita paham, kita mengetahui bagaimana sih sejarah Nabi dalam membangun masyarakat Madinah ini, bagaimana sih sistem sosial ekonomi masyarakat Madinah pada saat itu. Jadi, pada saat di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, masyarakat Madinah itu memiliki pendapatan utama melalui dua sosial ekonomi. Yang pertama ada primer, yang kedua ada sekunder. Yang pertama, primer. Primer, masyarakat Madinah ini mendapatkan pendapatan utama dari primer, yaitu melalui zakat. Kemudian yang kedua,
pendapatan dari sekunder. Sekunder ini mereka mendapatkan dari hasil tawanan perang, harta karun, harta rampasan perang, harta wakaf, zakat fitrah, sedekah, dan lainnya. Jadi masyarakat Madinah pada saat di bawah pimpinan Rasulullah SAW, mereka memiliki sosial ekonomi atau memiliki pendapatan utamanya melalui dua sosial ekonomi tadi, mengenai primer dan juga sekunder. Karena kita membicarakan mengenai sejarah, tentu kita banyak bertanya-tanya nih, bagaimana sejarah Nabi, dakwah Nabi, kemudian hal-hal apa yang dialami Nabi dan juga para sahabatnya selama membangun masyarakat Madinah melalui perekonomian. Untuk itu, uh, untuk anak-anak, apakah ada yang belum dimengerti atau sama sekali tidak dipahami? Bagaimana sih Bu sejarah Nabi atau bagaimana sih Bu sistem yang diterapkan Nabi ini dalam membangun masyarakat Madinah melalui ekonominya. Silakan anak-anak yang belum dipahami atau kurang dimengerti dari penjelasan Ibu, silakan ditanyakan. Bu, bagaimana sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah? Ini ada pertanyaan dari teman kalian, Aditya bertanya, bagaimana sih Bu sistem ekonomi atau sistem perdagangan yang diajarkan Rasulullah SAW? Nah, jadi tadi kita sudah membahas ya sejarah Nabi dalam membangun masyarakat Madinah melalui ekonomi. Jadi Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kepada masyarakatnya, mengajarkan kepada umatnya, umat Islami, Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam melakukan suatu perdagangan atau mencari ekonomi melalui apapun itu, prinsip ajaran Islam mengajarkan kita bahwa memberikan kemudahan antara penjual dan juga pembeli. Jadi kita dilarang melakukan hal-hal yang curang, seperti kita melakukan iftikar, kemudian kita praktik riba, itu semua dilarang oleh Rasulullah SAW dan tentunya dilarang dalam ajaran agama Islam. Jadi kita selama melakukan perdagangan ataupun melakukan ekonomi yang lainnya, mencari pendapatan yang lainnya, kita nggak boleh yang namanya melakukan hal-hal curang. Kemudian kita lanjut pada strategi perjuangan Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Jadi pada strategi ataupun perjuangan Rasul dan juga para sahabatnya di sini, mereka memiliki strategi dua, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan juga dakwah secara terang-terangan. Kenapa dikatakan secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan? Karena inilah strategi Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk membangun masyarakat Mekah dan juga Madinah dengan baik. Kita lihat pada dakwah secara bersembunyi. Jadi dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah SAW melakukan kepada orang-orang yang terdekat saja dan juga keluarga. Di sini ada Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Zaid bin Haritsa dan juga Bilal bin Rabah. Jadi pada dakwah sembunyi-sembunyi ini Rasulullah SAW tidak melakukan kepada atau tidak menyertakan orang-orang luar seperti masyarakat Mekah dan juga Madinah, tetapi hanya mengambil orang-orang terdekat dan juga para keluarganya. Kemudian kita lihat pada dakwah secara terang-terangan. Pada dakwah secara terang-terangan ini, Rasulullah SAW merasakan gundah karena telah berlangsung 2,5 tahun, tidak ada lagi wahyu yang turun. Jadi pada saat dakwah secara terang-terangan ini, Rasulullah SAW merasakan gundah, tidak semangat karena tidak ada lagi wahyu yang turun kepada Rasul, sehingga beliau tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali masyarakat Mekah dan juga Madinah. Dengan Rasulullah SAW ini dan juga para sahabatnya melakukan dakwah secara terang-terangan, maka
dengan jelas orang-orang yang di luar, masyarakat Mekah, Madinah maupun kaum Quraisy mengetahui dakwah ataupun strategi Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, sehingga mereka mendapati hambatan, mendapati tantangan dari berbagai kaum Quraisy. Apa tantangan yang mereka hadapi? Yaitu kaum Quraisy ini menentang perjuangan Rasulullah SAW dan juga mempengaruhi para masyarakat Madinah dan juga Mekah. Mereka mulai mengintimidasi dan juga menyiksa kepada para pengikut Rasulullah SAW. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya tidak memperdulikan apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Mereka tetap gigih, tetap kembali kepada tujuan mereka, tetap kembali kepada strategi yang telah mereka bangun untuk membangun masyarakat mereka sendiri. Jadi dalam strategi, dalam perjuangan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ini sangat penuh dengan pelajaran, sangat penuh dengan tantangan dan juga hambatan yang dirasakan oleh mereka untuk membangun masyarakat dan membangkitkan, menyebarkan agama Islam melalui perdagangan dengan strategi-strategi yang diberikan oleh Rasul. Sampai di sini, apa ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak atau ada yang tidak dipahami? Tanya Bu, mengapa Rasulullah SAW berdakwah secara diam-diam? Nah, teman-teman ada lagi nih pertanyaan dari Sofia, yaitu mengenai mengapa sih Bu Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya ini melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi alasannya adalah karena Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya ini tidak mau atau menghindari dari berbagai hambatan yang dilakukan oleh kaum Quraisy tadi. Karena dengan hambatan tersebut, dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat itu terhambat, terhalangi oleh tantangan-tantangan yang diberikan oleh kaum Quraisy, sehingga mereka memunculkan strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi, di mana tadi melibatkan hanya orang-orang terdekat dan juga keluarga Rasulullah SAW. Nah, anak-anak mungkin itu beberapa mengenai sejarah Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, di mana mereka melakukan hal yang begitu gigih untuk membangun masyarakat mereka, membangun masyarakat Mekah dan juga Madinah melalui perdagangan dan melalui mata pencaharian yang lainnya. Kita bisa meneladani perjuangan Nabi dan juga para sahabat, yaitu eh, mengenai sifat sabar, tabah atas apa yang telah dilakukan oleh kaum Quraisy kepada Rasul dan juga para sahabatnya. Dan juga jika kita menjadi atau melakukan suatu kegiatan perdagangan dan juga ekonomi yang lainnya, kita harus ingat bahwa dalam melakukan hal sesuatu, kita tidak boleh melakukan hal yang namanya kecurangan. Karena tidak ada nanti yang namanya kemudahan antara yang satu dengan yang lainnya atau antara penjual dan juga pembeli. Jadi dalam kita melakukan suatu perdagangan ataupun melakukan pencaharian ekonomi yang lainnya, jangan melakukan hal-hal yang bisa merugikan satu sama lain. Karena apa yang telah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat contohkan, kita perlu menyadari bahwa segala strategi dan perjuangan mereka lah yang patut kita contoh, akhlak yang baik yang patut kita terapkan pada diri kita dan juga lingkungan sekitar kita. Anak-anak mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan, yang dapat Ibu berikan, yang dapat Ibu paparkan melalui materi kita pada hari ini mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui ekonomi. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat pada hari ini melalui materi kita dapat bermanfaat bagi diri kita dan juga untuk lingkungan sekitar kita.
Semoga bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah. Apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan berguna untuk yang lainnya. Marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah untuk mengakhiri pelajaran kita. Akhiri pelajaran kita, pertemuan kita hari ini. Semoga masih diberikan nikmat kesehatan untuk bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu memohon maaf atas segala kesalahan ataupun segala lisan dalam penyampaian materi. Ada yang kurang tepat ataupun masih ada yang salah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.